Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Di sini di kelas 4B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, apakah sudah mengisi absensi dan mendownload materi di e-learning pada pertemuan ke-10? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pada kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan menyimak untuk mengapresiasi sastra puisi. Jadi kita materi pada hari ini khususnya di mata kuliah saya akan membaca puisi, kan? Cara membaca puisi yang baik dan benar. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk mengaktifkan kelas, saya ingin Siti Sarah untuk membaca modul yang sudah kalian download. Coba buka dulu modulnya. Ya, Sarah, silakan membaca apa itu sih yang dimaksud dengan puisi, pengertian puisi. Yang lain tolong disimak ya, hidupkan kameranya. Apresiasi sastra puisi. A. Membaca puisi. Menurut Suroto, membaca cerpen berbeda dengan membaca puisi. Membaca cerpen dapat dikatakan membaca hubungan antar kalimat, sedangkan membaca puisi berarti membaca hubungan antar kata. Membaca hubungan antar kata ini agak sulit karena jika salah memberikan nada dan pemenggalan atau perhentian, maka akan menimbulkan makna yang lain. Lantas bagaimana sebenarnya membaca puisi itu? Ada dua macam membaca puisi. Menurut Suroto, yaitu yang pertama membaca puisi yang bertujuan sekedar untuk mengetahui dan memahami isinya. Yang kedua membaca puisi yang bertujuan untuk menimbulkan keindahan bacaan seperti yang sering dilombakan. Membaca puisi untuk memahami isinya mungkin tak banyak menimbulkan kesulitan karena tidak menuntut persyaratan khusus. Misalnya suara yang baik, suara yang keras, kesesuaian gerak, dan jiwa puisi. Oke, lanjut. Sudah, Pak. Ya, lanjut. Bagian lafal dan tekanan dilanjutkan oleh Nur Fatimah Amalia. Silakan dibaca. Baik, Pak. 4 hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Pertama ada lafal. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi bahasa seorang dalam berbahasa seringkali berbeda dengan orang lain, dengan pelafalannya pula. Bisa diketahui asal daerah seseorang karena beberapa kelompok masyarakat memiliki pelafalan yang khas. Misalnya, orang Batni E akan terdengar berbeda. Meskipun demikian, terlepas dari asal daerah, melafalkan bunyi harus jelas. Caranya harus melakukan olah vokal. Misalnya, dengan mengucapkan bunyi vokal dan konsonan secara cepat dan jelas. Yang kedua, ada tekanan, yaitu keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan, pesannya tidak perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lainnya. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang sebenarnya. Pada bulan Juni banyak terjadi hujan, atau bukan pada bulan April atau bulan lainnya. Yang kedua ada contohnya, pada bulan Juni banyak terjadi hujan, bukan sedikit, bukan jarang. Agar dapat lebih paham setelah membaca hal tersebut, ada contoh lagi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Untuk menentukan kata yang perlu mendapat tekanan dalam bait puisi di atas, kita perlu memahami maksud baitnya.
secara keseluruhan. Dapat diperhatikan sendiri, satu hal yang penting adalah maksud kata-kata itu dapat disampaikan dengan jelas kepada pendengar. Sebagai contoh, kata yang perlu mendapat tekanan keras adalah tak ada, bulan Juni, rintik, dan pohon. Sudah, Pak. Maaf, Pak, mic Bapak belum aktif. Oke, baik. Selanjutnya bagian intonasi dan jeda dibaca oleh Wulan Fahira. Ketiga, intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembaca tidak menonton sehingga pendengar pun lebih tertarik. Contohnya, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Keempat, jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lirik. Jeda berpengaruh pada jelas atau tidaknya maksud, tujuan, kata atau lirik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu jeda pendek, jeda sedang, jeda panjang. Contohnya, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sudah, Pak. Nah, di sini sangat jelas sekali ya. Menurut Suroto bahwa membaca cerpen berbeda dengan membaca puisi. Membaca cerpen dapat dikatakan membaca hubungan antar kalimat, sedangkan membaca puisi berarti membaca hubungan antar kata. Jadi, saya beri contoh. Di modul sudah ada contohnya. Jadi di sini yang membedakan antara membaca cerpen dan membaca puisi itu terletak pada jeda atau pemberhentian ya. Contoh, ku tak tahu setinggi itu atas debu. Kalau nanti ada yang garis 2, itu berarti kita berhentinya agak lama. Kita ibaratkan aja itu tanda titik. Dan duka maka Tuhan bertakhta. Dan duka ada garis miring 1 itu ibaratkan tanda koma. Maka Tuhan bertakhta. Tentu tidak sama dengan penggalan dan duka maha Tuhan bertakhta. Cuma di sini ketika kita membaca puisi, untuk menentukan jeda yang cepat atau jeda yang lama, terlebih dahulu kita harus membaca keseluruhan isi puisi. Mana ini aduh, susahnya aku ngomong. Bentar lah. Oke, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh. Ulang dari awal. Ya, dari sini aja. Ayo. Gimana nanti? Udah. Tunggu Udah ya. bikin aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian yang sudah membaca modulnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari PPT yang sudah di-share oleh Wulan Fahira. Jadi di sini membaca puisi dan membaca cerpen sangat berbeda ya. Di mana perbedaan antara membaca puisi dan membaca cerpen itu terletak pada jeda. Jadi ketika kalian ingin membaca puisi terlebih dahulu, kalian harus membaca seluruh isi teks puisi tersebut. Kalian tentukan mana jeda yang lama, mana jeda yang cepat dengan cara memberi garis 1 atau garis 2. Garis miring seperti yang ada di modul. Nah, lanjut, slide-nya.
Oke, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama itu adalah lafal. Lafal atau bunyi bahasa yang diucapkan secara jelas ya. Jadi ketika kalian membaca puisi, usahakan lafalnya itu harus jelas. Jangan sampai ada yang kalian baca satu kata itu berbeda makna dari yang tertulis. Contoh nih, kalian di situ ada puisi tentang kebo gitu kan. Kalian baca itu kebo gitu kan. Saya itu sangat berbeda ya antara kebo dengan kebo. Itu jangan sampai salah. Itu biasanya salah pelafalan itu dikarenakan dialek daerah masing-masing. Contohnya itu pada orang Batak sih biasanya mengucapkan huruf E itu E-nya E kasar. Sedangkan sebagian orang itu kayak suku Jawa kali ya, yang bahasa yang mengucapkan E-nya itu E halus. Nah, ketika kalian membaca untuk memperjelas atau disebut dengan lafal, alangkah lebih baiknya kalian juga harus membaca keseluruhan isi puisi kalian dari segi bawah. Mana yang membedakan antar huruf yang hampir sama pengucapannya. Contoh kayak huruf P, F, dan V. Itu juga perlu diperhatikan. Apalagi orang yang tidak bisa mengucapkan huruf R. Itu kan, itu sangat berpengaruh ya terhadap lafal. Nah, yang kedua ada tekanan. Tekanan itu adalah keras lunaknya pengucapan kata. Jadi tekanan ini berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu atau untuk mempertegas. Contoh, pada bulan Juni banyak terjadi hujan. Gimana Pak cara menekankannya? Menekankan itu bisa menggunakan suara yang keras atau suara yang panjang. Contoh, pada bulan Juni banyak terjadi hujan. Pada bulan Juni itu dikeraskan aja suaranya. Oke, selanjutnya di sini ada intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Jadi di sini intonasi sangat berpengaruh dalam membaca puisi untuk menunjang keindahan ketika kalian membaca puisi. Contoh, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Jangan kalian monoton gitu kan. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapuskannya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus mampu menemukan mana kalimat yang harus menggunakan kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat seru. Selanjutnya ada jeda, yang seperti saya baca keseluruhan isi teks puisi tersebut, kalian tandai mana yang harus dibaca lama dan mana yang harus dibaca cepat. Maksud saya pemberhentiannya. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanya. Kalau nggak ada yang nanya, biar saya yang nanya. Saya mau bertanya, Pak. Oke, baik. Pak, kan di sini Bapak sudah menjelaskan apa itu lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Tadi kami juga udah mencontohkan, tapi kami tidak tahu apakah yang kami contohkan itu benar atau salah. Coba Pak contohkan dari lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Bagaimana cara pembacaannya? Oke, baik. Saya akan mencontohkan antara lafal, jeda, intonasi, dan satu lagi apa tadi? Tekanan ya? Iya. Iya, Pak. Oke, saya ambil di sini puisi Maaf Pak, mic Bapak belum aktif. Oke, baik, maaf ya. Jadi, kita harus memperhatikan dulu isi teks tersebut, kita baca dulu keseluruhannya untuk menentukan lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Alangkah lebih baiknya ketika kita membaca puisi, apalagi yang menggunakan teks, kecuali kalau misalnya tanpa teks yang disebut dengan deklamasi, itu agak susah, karena dihafal gitu. Jadi, bagaimana cara untuk menentukan lafal, tekanan, intonasi, dan jeda? Cara pertama adalah membaca dulu keseluruhan isi teks.
Contoh gerimis putih runtuh tebu, karya Dos Sahar. Udara yang lembab runtuh putih, putih mengiris ruang. Ke bumi rintik-rintik hitam, di bumi gambar baru. Bintik-bintik hitam ketika ku angkat muka, senyum manis di depan. Di bawah payung hitam, putih. Jadi kita harus mampu untuk memberikan kode di setiap teks puisi tersebut, mana lafal, mana tekanan, mana intonasi, dan mana jeda, dengan memberikan coret-coret aja di kertas kalian. Nah, lantas bagaimana Pak cara membaca puisi yang baik dan yang benar? Ketika kalian sudah menguasai atau sudah memberikan kode untuk tekanan, intonasi, dan jeda pada puisi tersebut, kalian juga harus mampu membaca makna isi puisi tersebut. Ada makna puisi yang sedih, gembira, suka, duka, cinta, gitu kan. Jadi sebelum kalian membaca, kalian perhatikan dulu penampilan kalian. Contoh nih, kalau membaca puisi duka, kalian pakai baju warna kuning, celananya warna pink, jilbabnya warna ungu. Itu kan nggak menggambarkan kalau kalian lagi berduka, gitu kan. Udah, ketika kalian membaca puisi tentang duka tadi, kalian harus menyesuaikan penampilan kalian. Memakai baju warna hitam contohnya, menggunakan jilbab bagi yang Islam, gitu kan. Udah gitu kalian juga harus menyatu dengan teks kalian. Menyatunya gimana, Pak? Cara memegang teksnya. Seperti entah ini dipeluk, sambil dipeluk ini kan, kayak disayang gitu, supaya kalian menyatu. Udah gitu juga kalian harus memperhatikan lafal, tekanan, intonasi, dan jeda, terutama mimik. Mimik muka dan gestur tubuh. Sangat diperhatikan. Apalagi, tapi nggak selamanya ya, nak. Jeda itu harus berhenti pada ujung kalimat atau ujung baris. Contohnya itu ada pada puisi ini dia. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juli. Dihapuskannya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Seharusnya dihapuskannya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu langsung disambungkan. Padahal di teks ini dihapuskannya jejak kakinya itu kan di ujung kalimat ya. Baru disambung lagi di bawahnya yang ragu-ragu di jalan itu. Seharusnya disatukan aja. Dihapuskannya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Jangan dihapuskannya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Kayaknya kurang menyatu gitu. Kita juga, makanya inti dari membaca puisi ini adalah kalian harus membaca dulu keseluruhan isi puisi tersebut. Maknanya apa, bagaimana keserasian antar kalimatnya, apakah kita memberikan jeda tepat pada kata ini atau nggak tepat gitu kan. Jadi sangat diperhatikan sekali anak ketika kita membaca puisi, terutama penampilan, pelafalan juga. Jangan sampai dialek kalian itu membawa suasana yang jelek untuk membaca puisi tersebut. Apalagi ini khususnya untuk suku Batak kali ya. Ketika membacakan huruf E jangan sampai logatnya itu terdampak ke situ. Itu sih. Oke, berhubung waktu kita hampir selesai, coba saya dulu ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan ke-10 ini? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk memahami gitu atau kita perhatikan, Pak. Maaf, Nak. Tadi jaringan kamu kayaknya ya? Atau jaringan saya?
Macet. Coba diulang. Untuk dapat memahami dan menghayati sebuah puisi, hal-hal yang perlu dipahami atau diperhatikan itu apa ya Pak? Agar kita bisa tahu, kayak kita bisa hafal gitu, untuk membaca puisinya jadi lebih baik gitu. Oke, baik. Kalau untuk menghafal, kalian harus menghafal ya. Tiap kata-katanya harus kalian ingat. Cuma cara membaca puisi yang baik tadi yang saya jelaskan tadi, kalian harus membaca dulu keseluruhan isi tersebut. Apakah puisinya bermakna atau menggambarkan suasana yang sedih, duka, senang, cinta, atau masalah lainnya. Udah, setelah itu kalian berikan jeda di setiap kata yang serasi, yang selaras ya. Jangan, ini contohnya, udara yang lembab runtuh putih. Udara yang lembab runtuh putih bisa kalian kasih garis 2 atau garis 1. Udara yang lembab runtuh putih. Putih mengiris ruang. Jangan setiap baris puisi itu kalian kasih jeda. Contoh nih, udara yang lembab runtuh putih, putih mengiris ruangku, ke bumi rintik-rintik hitam, di bumi gambar paruh. Habis napasnya. Nah, juga lafal, intonasi itu sangat diperhatikan ya ketika membaca puisi, karena dengan lafal yang jelas akan menghasilkan makna yang jelas juga bagi para pendengar. Intonasi juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, ketika membaca puisi usahakan ada sedikit nada, kalimat tanya, kalimat seru, kalimat cerita, kalimat ajakan. Contoh nih, udara yang lembab untuk putih. Putihnya bisa agak dipanjangkan putih. Atau jangan baca putih gitu kan. Itu kayak terlalu judes gitu. Pokoknya itu tadi, kalian harus membaca dulu keseluruhan isinya, tentukan mana jedanya, bagaimana cara membaca intonasinya, pelafalannya harus sangat jelas. Bagaimana gambaran puisinya, sedihkah, senangkah, menggambarkan suasana cinta, sesuaikan dengan mimik mukanya, dengan penampilan kalian, warna baju, itu sangat diperhatikan. Oke, paham, Fatimah? Paham, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya ingin Siti Sarah untuk menyimpulkan pembahasan pada pertemuan ke-10 ini. Jadi kesimpulan menurut saya, Pak, dalam membaca puisi kita harus memperhatikan lafal, tekanan, intonasi, dan jeda agar puisinya terdengar dan terkesan indah. Oke, baik. Oke, walaupun kita lagi daring ya, jangan nggak semangat belajarnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan sebelumnya saya ada memberi tugas kepada kalian. Untuk tugas pada pertemuan ke-10 ini, saya menyuruh kalian satu video lagi membaca puisi ya. Jadi nanti ketika kalian membaca puisi itu direkam dan diupload ke YouTube. Nanti linknya kirim ke relator dan relator kirim ke saya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi ini, coba dulu kepada siapa yang mau memimpin doa menutup majelis, doa majelis. Ada yang bisa? Sebagai pemimpin. Bapak aja, Pak, sebaiknya sebagai pemimpin. Saya aja. Oke, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.